Kekasih Nikita Mirzani, Antonio Dedola, menjalani sunat setelah mualaf pada akhir Januari lalu. Antonio menjalani sunat di salah satu rumah sakit di Bintaro, Tangerang Selatan, didampingi oleh Nikita. Saat ditemui awak media di salah satu hotel berlokasi di kawasan Kebayoran Lama, ibu tiga anak itu membenarkan bahwa sunat yang dijalani berjalan lancar. Nikita juga menepis keputusan Antonio mualaf bukan karena menikahi dirinya, melainkan keputusan mutlak dari mantan polisi militer Jerman itu. Lebih lanjut, Nikita menjelaskan pria kerap disapa Tony tersebut memiliki relasi pertemanan yang banyak memeluk agama Islam. Berawal dari situ, muncullah niat Antonio untuk mualaf, meskipun kepindahan ke Indonesia yang membuatnya semakin yakin masuk Islam. Artis Gisela Anastasia mengungkap rasa bangganya setelah putrinya dengan gading Martin yakni Gempita Nora Martin menang lomba wushu. Diketahui Gempi memenangkan lomba wushu dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek 2023. Tak sendirian, Gempi meraih juara pertama bersama teman-temannya di sekolah. Gisel mengatakan bahwa sang putri menyukai wushu dan tertarik main berawal ketika dirinya mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Usut punya usut, ternyata sang guru sadar jika bocah 8 tahun itu memiliki bakat wushu, sehingga gurunya menyuruh Gempi dan teman-teman lainnya untuk mengikuti lomba tersebut. Artis Farel Bramasta baru saja kembali dari liburannya di Bali. Akan tetapi, di tengah liburannya bersama rekan-rekannya, bintang film Gibah ini justru menggambarkan bahwa dirinya terkena penyakit Bali Belly. Bali Belly merupakan sebutan lain dari diare yang digunakan oleh wisatawan asing. Penyakit tersebut disebabkan lantaran wisatawan mengonsumsi makanan atau air yang mengandung bakteri penyebab diare. Apabila seorang terkena ini, maka akan mengalami gejala seperti kram, mual, muntah, tembung, dan diare. Kondisi tersebut biasanya terjadi saat pertama kali wisatawan pergi ke tempat baru dan mengonsumsi makanan lokal. Kabar ini bahkan sempat dia bagikan di akun Instagram story-nya. Putra sulung Vena Melinda ini bahkan mengganggu staf sempat mengalami beberapa Daniel Mananta menjadi salah satu dari sekian banyak publik figur yang gemar olahraga lari. Selain lantaran sehat, lari juga merupakan olahraga murah meriah yang tak harus mengeluarkan banyak biaya. Suami Viola Maria itu bahkan rela bangun subuh demi menjalankan hobi larinya, sebab ada beberapa hal yang harus disiapkan sebelum dia memulai olahraga tersebut. Meski harus berkorban dengan bangun pagi, bintang film Rumah Darah ini mengaku senang sebab ada beberapa perubahan yang dialaminya selama rutin menjalani olahraga tersebut. Pria 41 tahun ini mengatakan bahwa salah satu perubahan yang dia alami adalah soal usia. Meski sudah memasuki kepala 4, Daniel merasa jika dirinya justru awet muda usai rutin menjalani olahraga. Bunga Zainal mengaku tak mengikuti arisan mewah yang biasa diikuti artis lain. Diketahui para artis seringkali melakukan arisan mewah berupa mata uang dolar, perhiasan, hingga uang ratusan juta. Namun, Bunga mengaku tidak mampu mengikuti arisan tersebut dan memilih untuk mengikuti arisan yang lebih sederhana. Menurut Bunga, arisan memang penting dilakukan untuk menjalin hubungan sosial lebih lanjut. Namun tetap saja, semua harus dilihat dari kemampuan. Pasangan Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati merayakan hari jadi pernikahan mereka yang kedua tepatnya 20 Januari 2003 lalu. Di momen pernikahan mereka, rupanya bintang film Bodyguard ugal-ugalan ini sengaja memberikan hadiah spesial untuk suaminya. Pada 41 tahun ini menyebut bahwa mobil
Memanglah merupakan impiannya yang diharapkan dapat segera dibeli dan waktu dekat. Ryan sendiri disebut berhasil mengetahui keinginan suaminya lewat obrolan sebelum tidur. Yovie dan Nuno kembali memperkenalkan dua wajah baru yang mengisi kekosongan vokalis, yakni Chico Andreas dan Adira Yudi. Diketahui, Yovie dan Nuno memang sempat beberapa kali mengalami pergantian vokalis. Terbaru sejak anchornya Pradipta Wicaksono alias Dita pada pertengahan 2002 lalu. Chico Andreas mengaku bangga bisa dipercaya menjadi vokalis band yang sudah malang melintang di industri musik tanah air sejak tahun 2001. Chico pun tidak menampik jika dirinya kalah kali dibandingkan dengan vokalis Yovie dan Nuno sebelumnya. Menurutnya hal itu biasa dialami oleh para vokalis pengganti, terlebih ketika dipercaya menjadi vokalis baru dari sebuah band yang sudah dikenal hingga puluhan tahun. Raffi Ahmad hadir di konser tunggal Melly Goeslaw yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu kemarin. Konser bertajuk Ada Apa Dengan Melly itu digelar di Kuala Lumpur Convention Center pukul 20.30 waktu setempat. Raffi pun mengunggah beberapa momen saat menghadiri konser bersama keluarganya. Dalam beberapa video, Raffi dan Nagita rampak menikmati konser dengan menyanyikan lagu-lagu Melly. Bahkan terlihat pula Raffi dan Nagita menyanyikan lagu Bukan Bintang Biasa berjudul Let's Dance Together. Diketahui Raffi memang termasuk dalam anggota BBB Selamat bersama Dimas Beck, Ayu Sita, Claudia Cynthia Bella, dan Chelsea Olivia. Maria Vania turut berlatih tenis yang kini tengah tren di kalangan selebriti. Dalam akun Instagram miliknya, Maria Vania terlihat sedang serius berlatih tenis. Maria Vania terlihat manis dan cantik dengan tank top sport dan rok mini berwarna ungu muda. Sambil berpose, Maria Vania memegang raket dan bola tenis dengan caption menggoda. Bola tenis Vania tepuk karena nakal, makanya kamu jangan nakal ya. Di slide kedua, Maria Vania pose menyamping di depan net. Dia terlihat cantik dengan outfit tenis. Siswono, Ibu Agnes Mo, sang penyanyi yang kini lebih banyak menghabiskan waktu di Amerika Serikat ini, memiliki ibu yang jarang tersorot kamera. Agnes Mo telah malang melintang dunia hiburan Indonesia sejak masih belia. Tentu saja kesuksesannya terlepas dari dukungan sang ibu. Pelantun tak ada logika ini dikatakan artis multitalenta. Ia bersinar di dunia seni peran dan beberapa kali membintangi sinetron Indonesia hingga menjadi presenter. Dilansir dari berbagai sumber, Agnes memiliki lahir di 1 Juli Jakarta tahun 86 yang merupakan putri dari pasangan Ricky Mulyoto dan Jenny Siswono. Tak banyak informasi yang Penyanyi asal Amerika Serikat Kehlani akan melangsungkan konser tunggalnya di Jakarta. Konser tersebut bakal digelar di J-Expo Kemayoran hari Sabtu. Jelang konsernya di ibu kota, ia memamerkan momen mencicipi masakan khas Nusantara lewat postingan di Instastory-nya. Kehlani memperlihatkan foto sop buntut lengkap dengan cabai dan tomat. Siapa sangka perempuan 27 tahun itu ternyata begitu kagum dengan kelezatan makanan khas Indonesia. Sejak Mei 2002 saja, Brian masih menjadi berita simpang siur. Kini geger pengakuannya mengatakan jika ia sebetulnya dipaksa untuk mengundurkan diri. Dikutip dari YouTube Drum and Drum, hari Kamis kemarin Brian menyebut Celeb Seven ingin berjalan tanpa dirinya.
Keputusan pihak manajemen untuk melepas sang drummer tentu membuat Brian bingung. Ia syok mendengar kabar dirinya tidak bisa lanjut. Namun apa boleh buat, Sheila on 7 itu sudah tak menginginkan dirinya. Sementara itu sempat beredar kabar jika dikeluarkannya karena adanya masalah internal. Sayang tidak dijelaskan dengan gamblang masalah internal tersebut. Brian mengakui adanya masalah internal itu, namun ia menyayangkan cara Sheila on 7 melepasnya. Padahal saat itu Brian ingin mendiskusikan masalah tersebut dengan rekan-rekannya, yakni Duta, Eros, dan Adam. Dami kembali menjadi pemberitaan ramai di media Korea Selatan. Hal ini karena kehadirannya pada acara fashion yang digelar oleh brand mewah Fendi kemarin hari Rabu. Aktris cantik ini memang diketahui menjadi salah satu brand ambassador Fendi sejak September lalu. Ia bahkan menerima undangan untuk hadir di Milan Fashion Week. Pada acara Fendi ini, Kim Dami menunjukkan sisi elegan selalu lurus glamor dalam balutan outfit serba abu silver. Aktris kelahiran tahun 95 ini memukau dengan setelan bermodel unik, blazer dengan ikat pinggang khas dipadu house skirt yang dikenakan memberikan kesan lebih trendy. Penampilannya disempurnakan dengan tas tangan putih gading yang memberikan kesan mewah. Wedges warna senada juga menghilangkan kesan monoton sang aktris. Media Korea Selatan sampai sibuk berlomba-lomba memberikan sanjungan atas penampilan Kim Dami yang sampai menyoroti proporsi model dengan tinggi 170. Gita Savitri hingga kini masih jadi sorotan pasca pendapatnya soal Prince sebagai anti-aging alami menuai kritik. Gita pun sempat emosi saat hujatan hater hingga melontarkan kata-kata pedas. Bersamaan hebohnya ini, rahasia kehidupan Gita pun disorot. Tadi kata sangka Gita punya second account Instagram yang tak banyak diketahui publik. Selain Gita Startup, dia punya akun kedua yakni warga net bersabda. Isi dari akun di Perpen itu cukup bikin speechless hingga sempat diprotes orang terdekat. Pasalnya Gita mengunggah postingan berupa screenshot DM dari pihak-pihak yang melecehkannya secara vulgar. Ketika dipertanyakan, Gita membeberkan kalau dia ingin membangun kepedulian masyarakat terhadap bahaya pelecehan baik online maupun offline. Di sisi lain, Gita juga terkena ulti alias kena kritik mak-mak saat live di TikTok. Ia diingatkan oleh mak-mak yang ikutan live itu untuk tidak membalas hater dengan agresif. Nama Umay Shahab mendadak trending di Twitter. Hal ini bermula usai viral curhatan akun Twitter Tanya Reflex yang menyebut terdapat sosok artis cilik diduga gay. Wanita itu mengatakan jika sang mantan pacar telah memiliki kekasih baru. Tak disangka kekasih barunya itu merupakan seorang pria. Ia kemudian memberikan ciri-cirinya. Pria tersebut dikatakan seorang artis cilik yang tengah naik daun. Imbas tuding Umay itu pun ikut tertuding. Seperti yang diketahui, Umay dikenal sudah malang melintang sebagai aktor sekaligus penyanyi sejak kecil. Terkait banyaknya tudingan yang mengarah padanya, Umay pun angkat bicara. Ia mengklarifikasi dengan memastikan jika sosok artis tersebut bukanlah dirinya. Sayang akun Twitternya enggan mengungkap sosok artis yang diduga gay tersebut. Ia tidak ingin melihat karir sang artis rusak hanya karena berita semacam itu. Terlebih lagi, artis tersebut sudah berkarya sejak kecil. Hesti Purwadinata menjajal peruntungan di dunia bisnis. Tak banyak dilirik, Hesti mantap berbisnis parfum yang diberi nama Hypnoza. Ia menyebut bisnis ini seksi dalam artian belum ada pesaing dan tidak terlalu membludak seperti bisnis bidang lainnya. Hesti berharap bisnis parfumnya ini bisa menjadi pelopor. Terlebih Hesti sendiri menyukai parfum, karenanya itu ia menjalani bisnis ini dengan perasaan senang sekaligus menjadi wadah menyalurkan ketertarikannya pada dunia parfum. Bisnis baru ini di perempuan 39 tahun ini sempat disangka akan mundur dari dunia entertain. Namun, ia buru-buru membantah tegas dugaan tersebut. Hesti mengaku masih nyaman dan ingin mengeksplor lebih jauh lagi dari dirinya di dunia hiburan. Saat ditanya soal modal bisnis, Hesti enggan memberikan jawaban detail. Di tengah berbagai kabar tak terduga di dunia hiburan, Pharrell Bramasta mendadak ikut kejutan publik. Di usia Pharrell yang masih muda, ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Hal ini diungkapkan melalui Instagram pribadinya seraya memamerkan sebuah partai yang dipilihnya. Salah satunya partai yang sudah dipilih oleh Eko Patrio. Pharrell sendiri sempat melakukan jumpa pers bersama awak media. Lewat kesempatan itu, ia dan Eko mengungkapkan beberapa alasan memantapkan diri untuk terjun ke dunia politik.
Karena sebelumnya sang mama Vera Melinda sempat 10 tahun lamanya berkecimpung di dunia politik, bahkan kini digadang-gadang masih berlanjut. Lalu alasan selanjutnya ia menjadikan kedua orang tuanya sebagai sumber inspirasi, sehingga dengan yakin Farrell melangkah mengikuti jejak sang mama dan menjadi bagian dari anggota DPR. ARMY, para penggemar BTS kembali menunjukkan kemarahan mereka di media sosial. Kali ini, atas sikap Grammy Awards yang tidak dinilai menghormati BTS. Grup ternama berisikan Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, Jungkook dinilai mendapatkan perlakuan tidak adil pada video kandidat pemenang kategori Best Music Video dibandingkan. BTS diketahui menjadi salah satu nominasi untuk kategori penata lagu yaitu Come. BTS melawan MV sederet penyanyi ternama yakni Easy On Me Adele, Woman Doja Cat, The Hair Part 5, Kendrick Lamar, As It Was, Harry Styles, dan All Too Well, besok film Taylor Swift. All Too Well, besok film diketahui menjadi pemenang. ARMY mengungkapkan kemarahan bukan karena BTS tidak berhasil menang, namun sikap tidak adil ditunjukkan oleh tim Grammy Awards pada BTS. MV BTS menjadi salah satunya yang tidak ditampilkan kala video nominasi diputar. Cuplikan Yet to Come yang ditunjukkan justru versi iklan bersama Hyundai. Song Hye Kyo kembali muncul di publik dengan menghadiri acara pembukaan butik Fendi di DDP Art Hall Donghaemun Seoul hari Rabu kemarin. Sang artis memakai gaun coklat menerawang dengan jaket hijau secara musim semi. Sebagai aktris papan atas, kedatangan Song Hye Kyo langsung diserbu jepretan kamera awak media. Media My Daily dalam liputannya mengatakan bahwa sang aktris sempat diminta untuk melakukan pose alih-alih gaya normal. Namun, dia tidak merespon dan tetap berpose normal. Menganggap permintaan mereka dicuekin, reporter akhirnya menyerah. Namun, plot twist terjadi ketika menjelang akhir. Torik Halilintar kembali menunjukkan hubungan dekatnya dengan keponakan Pujianti Utami alias Pujian, Gala Sky. Dalam unggahannya di Instagram Stories pada hari Kamis kemarin, Tarik tampak mengajak Gala keluar. Gala awalnya sudah berdiri di posisi yang benar, namun bocah berusia 2 tahun tersebut kemudian pindah dan protes kepada Torik. Untuk membujuk, Torik pun menyoroti sejadah kecil bocah tersebut. Sejadah tersebut berwarna biru dengan hiasan gambar Indonesia. Di luar ekspektasi, Gala malah fokus pada gambar di sejadahnya. Ultra mendiang Vanessa Angel tersebut justru sibuk menghitung gambar ikan hiu yang ada di situ. Tingkah lucu Gala agaknya membuat Torik merasa heran. Bunga Zainal sempat memuji sikap sopan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Bunga juga bandingkan sikap sopan pasangan muda tersebut dengan seorang YouTuber lain yang dinilainya sombong dan terkena star syndrome. Kekinian Atta buka suara terkait perbandingan yang dibuatnya. Nah, hal ini diungkapkan Atta kala ia menjadi bintang tamu di program Pagi-Pagi Ambiar Kamis. Itu kan kita lihat ya, untuk menanggapi hal tersebut, Atta mengaku tidak bisa banyak berkomentar, namun ia sempat menyinggung soal mood orang-orang itu beda-beda. Meski demikian, Atta berterima kasih kepada Bunga karena telah memuji sikapnya. Meski begitu, Atta mengaku tidak bisa berkomentar soal hal lain yang telah terjadi. Di sisi lain, Bunga tidak menyebutkan secara gamblang nama YouTuber yang dinilainya sombong dan terkena star syndrome, namun banyak netizen berspekulasi jika YouTuber itu adalah Ria Ricis. Sosok Paul Andre Partohap ikut disorot setelah kontroversi Child Free Gita Savitri. Paul mencuri perhatian usai mengungkap pesan bijak ketika dihujat gay dan mandul oleh haters. Sikap sabarnya, kontras dari Gita ini mengundang dukungan publik. Di sisi lain, kehidupan masa lalu Paul juga tak kalah jadi sorotan. Dia rupanya pernah menjadi seorang pendeta muda sebelum masuk Islam. Penyanyi bersuara emas ini juga menegaskan kalau Gita tidak pernah memaksanya untuk masuk Islam. Hal ini dibenarkan juga oleh Gita. Sementara itu, Gita juga sempat membahas soal penyebab dirinya memilih child free. Ia rupanya merasa memiliki sifat narsis seperti sang ibu dan tidak mau berimbas pada anaknya nanti. Tak cuma itu, Gita juga sempat dikritik halus oleh sosok ibu-ibu ketika live di TikTok. Dia dinasihati karena agresif dan membahas respon hater.